Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Pemirsa TV One dimanapun berada, kita teruskan kajian hadis halaqah, lingkaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah. Hadis ini dimuat oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan. Sunan bentuk jamak dari sunnah. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau banyak sunan. Jadi yang menyusun kitabnya Imam Tirmidzi, maka disebut Sunan Imam At-Tirmidzi. Sunnah-sunnah Rasulullah yang disusun oleh Imam Tirmidzi. Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi. Itu artinya sunnah-sunnah yang disusun oleh para ulama berdasarkan riwayat dari guru-guru mereka. Datanglah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Siapa manusia yang paling kuat ujian cobaan hidupnya? Qala, Nabi menjawab, al-anbiya, yang paling tinggi para nabi. Nabi-nabi paling kuat cobaan. Setelah itu, tsummal amsal fal amsal. Di bawah Nabi, setelah itu orang yang keimanannya di bawah Nabi. Yubtalal 'abdu 'ala hasabi dinihi. Seorang hamba akan diuji imannya sesuai dengan kadar keimanannya. Seorang hamba akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar iman yang ada dalam dirinya. Fa in kana fi dinihi sulban, kalau imannya itu sulban, kuat, kokoh, istadda bala'uhu, maka ujiannya pun kuat. Ujian SD, ujian SMP, ujian SMA, ujian S1, ujian S2, ujian S3, S1 mungkin 100 halaman. Skripsi, S2, tesis 200 halaman, S3 mungkin 300 halaman, mungkin 500 halaman, disertasi sesuai dengan kadar. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau agamanya itu tipis, ubtuliya ala hasabi dinihi, maka diuji dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma alayhi min khati'ah. Terus Allah menguji seorang hamba sampai dia berjalan di atas muka bumi, ma'alaihi khati'ah, dia tidak lagi ada dosa. Hadis ini memberikan kabar gembira buat kita. Kalau ujian pada diri kita kuat, jangan kita down, berarti level kita tinggi. Kalau ujian dalam hidup kita berat, berarti Allah sudah tempatkan kita di level VVIP. Di bawah itu VIP, di bawah itu kelas ekonomi, di bawah itu tidak berkelas sama sekali. Berat sekali ujian ini, berarti engkau sudah diletakkan Allah di tempat yang tinggi. Orang yang berpikir positif, dia selalu ingin ada perjuangan. Beda dengan orang. Mengapa orang pergi memancing? Tempat danau, laut jauh dari rumah, menaiki kendaraan mobil, sepeda motor, sampai di tepi pantai meninggalkan kendaraan di parkir, lalu hanya untuk mencari ikan, beberapa ekor ikan. Karena bagi mereka yang penting itu bukan ikannya, tapi perjuangan mendapatkan ikannya. Ada adventure, ada petualangan, ada adrenalin yang bangkit di sana. Beda dengan orang yang tidak ada minat untuk bertualang. Bagi dia itu tidak penting, yang penting beli ikan yang matang, selesai makan, orientasinya tidak terlalu panjang. Orang yang seperti ini antara otak dengan perut tidak terlalu jauh. Sedangkan kita diajarkan ada proses keimanan. Maka orang-orang yang mendengar hadis ini disampaikan, dia tidak akan berkata, "Oh, kalau begitu nggak usah dapat ujian yang berat-berat, saya mau iman yang tipis saja." Loh, ketika kendaraan kita mau kendaraan yang tercepat, ketika mobil kita mau mobil yang cepat, ketika rumah kita mau rumah yang kokoh. Kenapa iman kita pilih yang tipis? Berarti kita tidak balance, tidak punya keseimbangan. Ketika kendaraan mau yang cepat melesat sampai ke tujuan, rumah mau yang kokoh, megah, mewah, lengkap dengan kolam renangnya, lengkap dengan ruang tamunya, lengkap dengan berbagai macam pernak-perniknya, maka iman pun kita mesti iman yang kuat. Dan iman yang kuat itu adalah ketika ujian Allah datang. Husnuzan. Ini bukan kutukan. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu. Imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Hatta yatrukahu yamshi 'alal ard, sampai dia berjalan di atas muka bumi, ma alaihi min khati'ah, tak ada dosanya sama sekali.
Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencaci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Kurang kuat apalagi cobaan yang dialami Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub mengalami ujian yang luar biasa. Kebun-kebunnya kering, mati. Sapi-sapi, ternaknya, ontanya mati. Kambing-kambingnya mati. Anaknya meninggal dunia. Tidak cukup hanya itu, datang penyakit kulit yang luar biasa. Pernahkah dia mengeluh? Pernahkah dia menyumpah serapah? Pernahkah dia mencaci maki Allah? Tidak. Sampai akhirnya istrinya tidak tahan. Rahmah tidak tahan melihat Ayyub. Sampai akhirnya Ayyub berdoalah kepada Allah. Ayyub juga tidak minta sembuhkan aku ya Allah. Tidak. Apa kata Ayyub? Rabbi anni massani ad-dur. Ya Allah, aku terkena penyakit. Dia hanya berkata, aku terkena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang terkasih, yang maha penyayang. Maka Allah mengatakan, urkut birijlika, tumit kakimu, engkau injakkan ke tanah. Keluarlah air, mughtasalun baridun, dan dia kemudian mandi di air yang sejuk itu dan sembuh. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ana inda husni dhanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Bandingkan diri kita dengan orang-orang saleh. Belum ada apa-apanya di ujian kita dibandingkan ujian yang dialami oleh Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwat yang dicampakkan, dibuang oleh Belanda sampai ke Cape Town, Afrika Selatan. Belum ada apa-apanya dibandingkan yang dialami oleh Pangeran Diponegoro. Itu ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita. Oleh sebab itu, kuatkan diri. Kita lanjutkan halaqah hadis ini setelah yang berikut. Pemirsa TV-One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud. Artinya kitab ini sunnah yang disusun oleh Imam Abu Daud dalam satu kitab. Diriwayatkan dari Abdul Malik ibn Umair. Dia meriwayatkan dari Ummul Ala, seorang perempuan. Qalat, dia berkata, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk saya, ketika itu wa ana maridah, saya sedang sakit. Lalu apa kata Nabi? Abushiri ya Ummul Ala. Abushiri, gembiralah. Loh, orang sakit kok disuruh gembira? Busyra, kabar gembira. Bergembiralah wahai Ummul Ala, wahai Ummu Ala. Fa inna maradhal muslim yuzhibullahu bihi khatayah. Karena sakitnya seorang muslim, Allah akan menghilangkan khatayah, dosa-dosanya. Kama tuzhibun naru khabathadz dzahab wal fiddah. Sebagaimana api menghilangkan karat-karat yang ada pada emas dan perak. Ketika kita gali tanah, kita menemukan ada satu bongkah hitam. Kita tidak tahu ini apa yang hitam ini. Untuk mengetahuinya, kita hidupkan api unggun. Setelah api ini menyala, memerah bara, kita masukkan yang hitam tadi ke dalam. Ternyata setelah dimasukkan, beberapa derajat Celcius membakarnya, menyala, lalu kemudian hilanglah hitam-hitamnya dan tampak emasnya. Ini emas. Dari mana kita bisa tahu ini emas, ini batu atau kayu? Karena api. Begitu jugalah seorang muslim, orang yang beriman. Ketika ujian itu datang, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah mereka akan dibiarkan saja begitu mengatakan amanna, kami beriman? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Apakah Allah membiarkan saja begitu gratis, tidak ada ujian, tidak ada cobaan sama sekali? Tidak demikian. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Fitnah. Fitnah dalam bahasa kita tuduhan tanpa bukti, tuhmah. Dalam bahasa Arab yang benar tuduhan tanpa bukti itu tuhmah. Sedangkan fitnah adalah ujian. Maka sesungguhnya ketika kita dibakar, Allah ingin melihat apakah di balik yang hitam itu ada emas yang berkilau, atau hanya sekedar setumpuk batu gilingan yang tidak layak untuk berada di etalase toko emas dalam kaca yang indah. Tempatmu tidak di sana, tempatmu hanya di dapur untuk menggiling sambal terasi. Apakah Allah tidak tahu bahwa hamba ini bisa atau tidak, mampu atau tidak mampu, kuasa atau tidak kuasa? Allah Maha tahu.
Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatinya. Lalu kenapa Allah uji? Bila Allah mengujimu bukan karena Allah tidak tahu. Saat Allah mengujimu, Allah ingin beritahu kepada dirimu sendiri engkau layak atau tidak masuk ke dalam surga Allah. Maka merenunglah sejenak, wahai saudaraku yang sedang diuji Allah dengan penyakit, merenung sejenak. Apakah aku layak masuk ke dalam surga Allah? Berdoa, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke dalam surgamu bersama orang baik-baik, bersama para nabi Allah. Padahal mereka tak pernah mengeluh, tak pernah berkeluh kesah. Mereka ridha terhadap keputusan Allah. Itulah yang selalu kita katakan, raditu billahi rabba. Aku ridha menerima keputusan Allah. Wa bil islami dina. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Nabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Aku ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulku. Tidak ada cara lain selain berdoa dan menerima keputusan Allah. Kepala ini terlalu kecil untuk menangkap keputusan Allah, sehingga kalau dipikirkan kenapa begini, kenapa terjadi begini, kenapa tidak makan obat, kenapa tidak pergi konsultasi ke dokter, kenapa. Satu kali kalau hanya akan membuka pintu setan. Kalau sekali, kalau dua kali, kalau tiga kali, akhirnya tidak bisa tidur, akhirnya pergi ke psikiater, akhirnya pergi ke psikolog, akhirnya diberi resep, akhirnya makan obat, tidur, setelah bangun tidur kambuh lagi, tidur lagi, kambuh lagi. Kalau hidup hanya untuk tidur, lebih baik mati. Maka tidak ada cara lain selain mendekatkan diri. Para psikiater akan mengatakan agama Anda apa? Sesuai dengan agama masing-masing, serahkan diri kepada Tuhan. Sedangkan kita tidak ada cara lain selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang ketika tertimpa musibah qalu, yang keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang lain kecuali dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi punya Allah. Jangankan yang ada di langit, yang ada di bumi, yang di dalam dirimu pun, bahkan dirimu itu pun punya Allah. Maka hanya akan dapat berkata, inna lillah, kami pun datang dari Allah, kami ciptaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu beruntung orang yang memahami siapa yang bisa meringankan kita menghadapi ini. Tidak ada lain kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang datang. Habis kemampuan para penyembuh, para tabib, para dokter untuk menenangkan ini orang. Dia tidak tenang karena dia menganggap kenapa Tuhan tidak adil, kenapa aku yang sakit, kenapa aku yang menderita. Sebenarnya di balik itu Allah ingin menunjukkan kepada semesta alam, hai para malaikat, dulu ketika aku ciptakan mereka kamu semua berkata, taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah di atas muka bumi? Mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan bermusuhan. Tapi hari ini lihatlah, aku buat dia kaya, dia bersyukur. Aku buat dia sakit, dia bersabar. Ajaban li amril mu'min. Ajaba, ajib, amazing, memukau, luar biasa orang beriman itu. In asabathu sarra, kalau rezekinya lapang, anaknya sehat, keluarganya sakinah wa rabbah, dia bersyukur, alhamdulillah, wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Tapi andai dia sakit, dia bersabar, bersyukur, Allah balas, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah 2 kali lipat. Kalau dia bersabar, balasannya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan mereka tanpa bisa dihitung, tanpa bisa dipikirkan oleh siapapun. Saudara yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun berada, kita akan lanjutkan setelah yang berikut. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ayah Nabi bernama Abdullah, ayah Abdullah bernama Abbas. Abbas punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad. Ayah mereka adik-beradik kandung dan mereka adalah saudara sepupu, kata sebagian orang, sewali, karena ayah mereka adik-beradik. Begitu dekatnya mereka. Dia banyak meriwayatkan hadis Nabi, didoakan Nabi. Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia dalam agamanya dan ajarkan dia ta'wil, interpretasi pemahaman Al-Qur'an yang benar. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man usiba bi musibatin fi malihi, siapa yang diuji pada hartanya, hilang,
dicuri orang, dirampok orang, dijual orang, diambil orang. Au jasadihi, atau diuji badannya, sakit, patah, bengkok, terbakar. Fakatamaha, tapi dia menyembunyikannya, dia diam. Dia tidak ceritakan kepada orang lain. Hanya dia dan Allah saja yang tahu. Falam yashkuha ilan nas, dia tidak pernah menceritakannya, mengobral cerita kepada manusia. Kana haqqan 'ala Allahi an yaghfiralah, maka hak bagi Allah, maka Allah mengampuninya. Begitulah orang beriman. Terlalu banyak nikmat Allah yang pernah dia terima sehingga rasanya tidak layak untuk menceritakan, berkeluh kesah. Tidak ada nabi-nabi itu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub tidak pernah berkeluh kesah, ya Allah, kenapa anakku mati, kenapa ternakku mati, kenapa kebunku kering, kenapa aku sakit, kenapa sampai kulitku seperti ini. Tidak pernah. Dia hanya berkata, Rabbi anni massani yadur, aku terkena penyakit. Wa anta arhamur rahim. Nabi Ayub alaihissalam, makanya di antara orang yang mendoakan pengantin baru, Allahumma rahamhuma kama rahimta baina Ayyub wa rahmah. Rahmati kasih sayang mereka berdua sebagaimana kau cumpahkan, kau berikan kasih sayang kepada berdua antara Ayyub alaihissalam dan rahmah. Karena begitulah iman mereka. Mereka merasakan nikmat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini karena kaya raya sempat dia silap lupa, lalu terkata, terbetik dalam hatinya, ini punya saya, ini saya yang cari. Tapi begitu sakit saat itu dia sedang merenung sejenak, oh betapa aku tidak kuasa, Allah mau mengambil. Dia bersyukur kepada Allah. Betapa nistanya manusia, dua kali dia salah. Pertama dia lupa kepada Allah. Ketika nikmat itu dicabut Allah, dia maki, sumpah serapah, dia marah. Mengapa aku yang kena? Ini orang tidak ada balasan lain kecuali neraka jahanam baginya. Karena dosa itu bukan cuma minum khamar, dosa itu bukan cuma berzina, dosa itu bukan, tapi juga mengutuk nasib, memaki-maki Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan? Introspeksi diri. Apa yang sudah saya lakukan selama ini? Aku salah, aku silap. Maka Allah menerima segala silap salahmu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak menerima dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain daripada itu. Maka ketika engkau ditimpa kesulitan, hartamu, engkau ditipu orang, engkau dijanjikan keuntungan yang besar, tapi kemudian kau rugi, lalu kemudian kau terhutang, tapi kau diam, lalu kemudian engkau, masalah hukum tetap engkau laporkan, tapi tidak menjadi obral cerita ke sana kemari sampai, apalagi sekarang sosial media, media sosial, medsos, kemana-mana kita bisa obral cerita yang kita alami pada harta kita, pada anak kita, pada keluarga kita. Tapi kemudian dia lam yashkuha ilan nas, dia hanya bersimpuh sujud di hadapan Allah di tengah malam yang sepi sunyi. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaika ashku dha'fa quwwati wa hilati, tiada tempat aku mengadu atas ketidakberdayaanku kecuali engkau ya Allah. Wa hawani bainan nas, aku sekarang betul-betul terhina di hadapan manusia ya Allah, tolong aku ya Allah. Wansurni fa anta khairun nasirin, tolong aku, engkaulah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Sedangkan berserah kepada pihak berwajib, mereka akan melindungi kita. Berserah kepada Tuhan, berserah kepada manusia, berserah kepada tokoh masyarakat, mereka akan lindungi kita dari kejaran masyarakat yang akan menghantam, membabi buta. Konon lagi berserah kepada Dia, wahwal azizul jabbar, yang maha perkasa, maha kuasa, maka berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau bersandar kepada tiang yang besar, maka insya Allah kau akan kuat. Bernaung di bawah pohon yang rindang, insya Allah kau akan teduh. Bersila di akar yang subur, maka insya Allah dudukmu akan tinggi. Tapi saat ini kau terlalu naif karena bersandar di daun yang lapuk. Orang kalau sudah terlampau hanyut jauh, rumput yang lapuk pun dia tarik, apa yang terjadi? Dia makin jatuh, makin hanyut dan berakhir dengan kematian. Kalau mati jiwa, jasad ini masih lumayan, tapi yang mati ini adalah roh. Satu-satunya tempat kita bergantung hanya kepada Allah. Bersandar kepada manusia, manusia akan binasa. Bersandar kepada harta, harta akan sirna. Bersandar kepada kuasa, kuasa akan berakhir. Tapi bersandarlah kepada Dia. La haula, tiada daya. Wala quwata, tiada kekuatan. Illa billah. Idza sta'anta fasta'in billah. Pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong pada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta mohon pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat
meminta, tiada tempat mengadu kecuali Allah. Falam yaskuha ilan nas, dia tidak pernah bicarakan kepada manusia. Karena haqqan 'ala Allah ayyaghfiralah, maka Allah mengampuninya. Hai hambaku, aku tahu engkau dalam kesulitan. Jangankan yang kau katakan di mulutmu, jangankan yang kau tuliskan dengan tanganmu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsih, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu, dalam dadamu, dalam jantungmu. Kami tahu itu semua. Kami hanya ingin melihat engkau meneteskan air mata di tengah malam bermunajat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Latif ultuf bina, ya Ghaffar ighfir lana, ya Qawi ya Aziz. Wahai engkau yang maha perkasa, berikan kekuatan ya Allah. Tidak ada tempat kami mohon kecuali hanya engkau saja. Maka ketika itu Allah akan menurunkan rahmat, ampunan dan maghfirahnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.